Di video ini kita akan mengulas tuntas secara rinci laga partai final Piala AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam yang baru saja selesai. Kita juga akan membahas wasit yang memimpin laga kali ini, yang ternyata wasit ini juga pernah membuat fans timnas marah besar di era Shin Tae-yong tahun lalu. Pastikan kalian menonton hingga selesai karena di video ini juga kita akan membahas kabar bahagia tentang timnas senior. Jadi simak pembahasannya sebagai berikut. Ya gagal lagi. Kutukan juara 2 rupanya masih belum habis bagi timnas Indonesia di Piala AFF. Pada laga final Piala AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam berjalan sangat panas. Di laga ini, timnas Indonesia tak mampu menerobos pertahanan Vietnam yang begitu rapat, mengingat 11 pemain Vietnam semuanya berada di garis pertahanan, yang memaksa para pemain timnas Indonesia beberapa kali memakai umpan long ball, yang mana itu tentu saja tak efektif sama sekali, dan malah terkesan membuang-buang bola. Pada 15 menit pertama, pemain timnas Indonesia sudah mendapat 2 kartu kuning dari sang wasit. Setelah mendapat 2 kartu kuning sekaligus, terlihat jelas permainan Garuda Muda menurun drastis seperti hilang fokus. Yang alhasil timnas Indonesia harus kebobolan terlebih dahulu. Di babak kedua bahkan sempat terjadi keributan antara ofisial Vietnam dan Indonesia. Ya tentu saja kita yang nonton juga begitu kesal melihat laga kali ini. Dari babak pertama, pertandingan berjalan penuh dengan drama. Gimana tidak? Pemain Vietnam ini jago sekali drama guling-gulingnya cuy. Wasit yang memimpin juga terlihat tak begitu kompeten. Terlihat ada beberapa keputusan yang kontroversial. Selama jalannya pertandingan, wasit terlihat terus mengabaikan pelanggaran yang dilakukan pemain Vietnam. Sang wasit justru malah lebih sering meniup peluit saat pemain Vietnam dilanggar oleh pemain timnas Indonesia. Bahkan wasit juga sampai melihat VAR dan alhasil pemain Indonesia mendapat kartu kuning. Ya, wasit yang bernama Koji Takasaki ini bukan sekali ini saja membuat kesal fans timnas Indonesia. Pada Piala AFF Senior tahun lalu tepat di era Shin Tae-yong, wasit ini juga dinilai sangat kontroversial. Bahkan pelatih timnas saat itu yaitu Shin Tae-yong begitu marah kepada sang wasit tersebut. Dan sekarang wasit ini memimpin partai final dan berhasil membuat kesal para fans timnas lagi. Pelatih timnas U23 yaitu Gerald van den Burg juga terlihat sangat kesal di pinggir lapangan, mengingat wasit yang memimpin dinilai bersikap tak adil di lapangan. Presiden AFF juga terlihat hadir pada laga ini. Seharusnya Presiden AFF bisa melihat bahwa wasit yang memimpin laga Indonesia versus Vietnam U23 ini banyak membuat keputusan yang kontroversial, yang bahkan membuat pemain timnas Indonesia terpancing emosinya. Anehnya tersorot kamera Presiden AFF justru senyum-senyum sendiri. Kayaknya cair sih ini ya kan? Ya, terlepas dari apapun hasilnya, kekalahan ini akan jadi PR untuk Gerald van den Burg. Mengingat bulan September nanti, timnas U23 akan melakoni laga kualifikasi Piala Asia U23. Semoga permainannya semakin membaik ya coach. Karena kekalahan dari Vietnam kali ini pure karena permainan kita masih belum baik. Dan jangan lupa kita sebagai pemain ke-12 harus tetap mengapresiasi perjuangan Garuda Muda kali ini ya teman-teman. Gimana pendapat kalian tentang laga Indonesia versus Vietnam hari ini? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, kabar bahagia tak terduga datang jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa saat ini PSSI sedang gencar mencari pemain diaspora baru untuk ronde 4, yang mana hari ini mencuat kabar bahwa saat ini sudah ada 4 calon pemain yang akan segera diproses WNI untuk ronde 4 nanti. Dari 4 pemain tersebut, 2 pemain masih dirahasiakan namanya, dan 2 laginya adalah Miliano Jonathan dan Mauro Zijelstra. Ya tentunya jika 4 calon pemain ini semuanya bergabung di timnas senior, maka timnas Indonesia di ronde 4 akan memiliki tambahan kekuatan yang sangat bagus. Mengingat cuma ada 2 pertandingan saja yang harus benar-benar timnas Indonesia menangkan untuk lolos Piala Dunia. Jadi tak heran PSSI akan memaksimalkan momentum ini sebaik mungkin.
4 pemain yang akan segera diproses ini juga kabarnya akan dikebut di bulan Agustus nanti. Target dari PSSI adalah membuat pemain diaspora baru bisa mengikuti FIFA Matchday di bulan September melawan Lebanon dan Kuwait. Yang mana tujuan PSSI menambah pemain baru adalah menambah kekuatan dari timnas Indonesia, sekaligus mencari pemain yang cocok untuk menggantikan Ole Romeni jika Ole Romeni tak sembuh tepat waktu. Tentu saja di sisi pelatih yaitu Patrick Kluivert juga dituntut untuk melakukannya semaksimal mungkin, mengingat satu-satunya pencetak gol di era Patrick Kluivert yaitu Ole Romeni. Kondisi Ole Romeni sendiri masih belum jelas akan bisa sembuh tepat waktu atau tidak. Para fans di sosial media meminta Patrick Kluivert untuk membuat semua pemain bisa mencetak gol sama seperti di era Shin Tae-yong dulu. Kekhawatiran para fans ini bisa dimaklumi ya teman-teman, mengingat di era Coach Patrick semua gol dicetak oleh Ole Romeni. Saat ini kondisi Ole Romeni masih belum bisa dipastikan bisa bergabung atau tidak. Kabar baiknya Ragnar Oratmangun sudah bisa bergabung kembali. Akan tetapi tetap saja sosok Ole Romeni memang sangat penting untuk timnas saat ini. Jadi di ronde 4 ini adalah ujian terbesar bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan bahwa dirinya mampu atau tidak. Gimana menurut kalian, komen di bawah ya. Tak sampai di sini kabar baiknya. Kita hari ini juga mendapat kabar bahagia dari pemain timnas Indonesia lainnya, yang mana saat ini kita masih dalam bursa transfer akhir musim. Kali ini kita mendapat kabar bahwa El Preman kita, yaitu Justin Hubner, sudah resmi mendapat klub baru. Hari ini resmi diumumkan Justin Hubner akan memperkuat klub Eredivisie, yaitu Fortuna Sittard. Justin Hubner akan bergabung bersama klub ini selama 2 musim, yang berarti Justin Hubner akan bermain di liga paling bergensi di Belanda, yaitu Eredivisie. Bukan hanya Justin Hubner yang bermain di Eredivisie, pemain lainnya yaitu Nathan Joaon juga akhirnya kembali bermain di Belanda. Kali ini Nathan bergabung bersama klub Willem II dan akan bermain selama 1 musim lebih. Nathan sendiri sudah menjalani debutnya bersama Willem II. Bahkan terlihat Nathan Joaon cukup populer di kalangan supporter klub barunya tersebut. Pemain lainnya yaitu Emil Audero Mulyadi, yang saat ini resmi bergabung dengan salah satu klub promosi Serie A yaitu JUS Cremonese. Dengan ini, kiper timnas Indonesia tersebut akan kembali bermain di Serie A bersama JUS Cremonese dengan status pinjaman 1 musim dari Como. Di sisi lain, kapten timnas Indonesia yaitu Jay Itzes saat ini justru terancam tak akan pindah dari Venezia. Walau banyak sekali klub yang bersikeras membeli Jay Itzes, akan tetapi Jay Itzes dikabarkan akan sulit untuk dibeli oleh klub lainnya. Dilansir dari penggiat sepak bola tanah air yaitu Bang Hanif, yang sempat mewawancarai Fabrizio Romano via online. Di video ini, Fabrizio Romano sebagai pakar transfer memberi bocoran tentang Jay Itzes, yang mana Fabrizio Romano mengatakan Jay Itzes sejatinya mendapat penawaran dari beberapa klub papan atas. Akan tetapi, klubnya Venezia memasang harga yang cukup tinggi, yaitu 100 miliar lebih. Menurut Fabrizio Romano, hal itulah yang membuat klub seperti Udinese, Torino, Fiorentina sedikit berpikir lebih untuk membeli Jay Itzes dari Venezia. Venezia memasang harga tinggi untuk Jay Itzes bukan tanpa alasan, mengingat Venezia saat ini sedang krisis finansial. Jadi keputusan dari Venezia juga bisa dimaklumi ya teman-teman. Menarik untuk kita tunggu. Sepertinya bursa transfer Jay Itzes ini adalah yang paling seru untuk ditunggu. Mari kita doakan yang terbaik bagi para punggawa tim nasional sepak bola Indonesia ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian mendapat informasi valid seputar perkembangan timnas Indonesia. Semoga info-info barusan bermanfaat. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.